Shalom, Horas. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita mempersiapkan hati, meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan di sepanjang hari-hari kami. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami senantiasa. Dan kami mau terus dipimpin dan diajar oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar dalam firman-Mu. Bukalah hati kami, terangilah pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan kami mengerti setiap rencana-Mu di dalam firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 5 Februari 2025, tertulis dalam kitab Mazmur 6 ayat 2. Dalam bahasa Batak, Psalmen Onom ayat 2. Demikianlah dikatakan. Ale Jahuba, unang uhumi au di bagasan remasmu. Jala unang ajari au di bagasan parpiar ni murukmu. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus Mazmur 6 ini adalah Mazmur Daud, yang dimana sebagai nyanyian pujian untuk Allah yang merupakan doa mohon pertolongan Tuhan. Doa ketika sedang dalam pergumulan. Apakah yang menjadi pergumulan Daud pada waktu itu? Tentu itu datang dari dalam dirinya, yaitu anaknya Absalom. Daud di masa tuanya mengalami banyak sekali kesulitan. Banyak sekali masalah-masalah yang datang dari dirinya sendiri, di mana anaknya mengejar-ngejar dia dan menginginkan Daud turun dari tahta kerajaan. Daud adalah seorang yang taat, seorang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, Daud itu acap sekali mengalami pergumulan yang berat. Di masa mudanya, dia mengalami diskriminasi, bahkan dari keluarganya sendiri. Ya, sekalipun demikian banyaknya masalah-masalah yang dihadapi, pergumulan, penolakan, dan lain sebagainya, tidak membuat Daud semakin jauh dari Tuhan. Tetapi justru dari berbagai-bagai persoalan itu, dari berbagai-bagai masalah yang dia hadapi, justru dia di sana semakin dekat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini merupakan doa Daud untuk memohon pertolongan Tuhan. Ketika dalam pergumulan, ia datang kepada Tuhan, memohon belas kasih, memohon perlindungan dan keselamatan. Dan tentu Daud menyadari bahwasanya dia bukanlah seorang yang murni atau menjadi seorang yang benar-benar tidak pernah berdosa. Justru di dalam keberdosaannya Daud menyadari betapa tidak layaknya dia di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, Daud tetap memohon belas kasih Tuhan, meminta pertolongannya. Sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu.
Dari kalimat ini kita bisa menyadari bahwasanya Daud sungguh-sungguh menyadari dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga sudah sepantasnya Tuhan marah, murka kepadanya. Oleh sebab itulah dia memohon belas kasih Tuhan. Janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Mengapa Daud begitu berani mengatakan ini kepada Allah? Ya, tentu ini adalah karena kedekatan hati yang mendalam. Saudara, ketika seorang anak meminta sesuatu kepada ayahnya, sekalipun ayahnya itu dengan marah kepadanya, dia gak akan takut untuk mengutarakan isi hatinya. Karena dia sangat mengenal ayahnya. Karena ayah tidak akan pernah menyakiti anaknya. Orang tua akan selalu mencintai anaknya dengan cara yang mereka bisa. Daud sangat mengenal Tuhan. Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Adil. Oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam doa yang memohon pertolongan Tuhan untuk diluputkan, untuk dilepaskan dari pergumulan, dari mara bahaya dan lain sebagainya. Daud menyadari kalau Tuhan itu penuh kasih. Oleh sebab itu saudara-saudara, apa yang mau kita petik dari renungan hari ini? Jika kita dekat dengan Tuhan bukan berarti kita tidak menghadapi masalah. Jika kita percaya kepada Tuhan bukan berarti kita selalu hidup dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi di dalam pergumulan, di dalam masalah demi masalah, kita belajar seperti Daud untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita pernah berdosa, sekalipun kita melakukan kesalahan, tapi mari kita belajar seperti Daud untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon belas kasih Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan telah memberikan pengampunan, apa yang harus kita lakukan? Berubahlah dan berbuahlah. Jangan biarkan lagi hidupmu hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kefasikan. Tetapi hiduplah di dalam terang Tuhan, di dalam kebajikan melalui firman-Nya. Setiap hari dan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Jangan pernah meragukan. Oleh sebab itu apapun yang sedang kau pergumulkan, jangan pernah berhenti beriman kepadanya. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Tapi teruslah percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan. Dalam segala peristiwa kehidupan kita, Dia sedang merencanakan suatu yang indah dalam hidup kita. Percayalah saudara, Dia sedang merenda kita. Menjadikan semuanya indah pada waktunya. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam iman. Teruslah berdoa dan memohon belas kasih Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan akan meluputkanmu dari segala pergumulan. Dan jika Tuhan izinkan pergumulan itu, Tuhan akan memampukanmu untuk menghadapinya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk keadilan-Mu yang telah Engkau nyatakan. Untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami sering sekali mengecewakan-Mu. Tetapi betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau memberkati, Engkau melindungi dan mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami dalam perjalanan kehidupan kami. Ajari kami untuk dapat memakai hidup ini dengan lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami tidak pernah menjadi sia-sia. Tetapi keselamatan yang telah Engkau kerjakan menjadi bagian kami sampai Maranatha tiba. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Terpuji dan termulialah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.